Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 5 Oktober 2023 dalam pekan biasa ke-26 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Maria Clara, Mazmur dilantunkan oleh Gregorius Yonatan, dan renungan ditulis oleh Julius Andrianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Karena rahmat dan kasih-Mu, kami senantiasa bersukacita karenanya. Engkau telah menyertai dan melindungi kami hari demi hari, waktu demi waktu. Ajarilah kami untuk dapat bersukacita dalam kehidupan yang Engkau berikan kepada kami, dan dapat membawa damai sejahtera kepada semua orang. Semoga kami semakin mengerti setiap rencana-Mu pada kehidupan ini. Amin. Bacaan dari kitab Nehemia. Nehemia bab 8 ayat 1 sampai dengan 4a, ayat 5 sampai dengan 6, dan ayat 7b sampai dengan 12. Sesudah kembali dari pembuangan, orang-orang Israel telah menetap kembali di kota-kota mereka. Lalu pada bulan ke-7, berkumpullah seluruh rakyat di lapangan di muka gerbang air di Yerusalem. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab, supaya membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Dan pada hari pertama, bulan ke-7 itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke depan jemaah. Pria, wanita, dan semua yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan gerbang air dari pagi sampai tengah hari, di depan pria, wanita, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Adapun Esra, ahli kitab, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat khusus untuk peristiwa itu. Ia membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang. Pada waktu ia membuka kitab, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang Maha Agung. Dan semua orang menjawab, Amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Para Lewi menjelaskan hukum itu kepada jemaat, sementara rakyat berdiri di tempatnya. Bagian-bagian kitab Taurat Allah dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, kepala daerah, dan Imam Esra, ahli kitab, serta orang-orang Lewi yang mengajar jemaat, berkata kepada seluruh hadirin, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Kalian jangan berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat." Lalu berkatalah Nehemia kepada mereka, "Pergilah, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan berikanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Sebab hari ini kudus bagi Tuhan kita. Janganlah bersusah hati,
tetapi bersukacitalah karena Tuhan, sebab sukacita karena Tuhanlah perlindunganmu. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu diam dengan kata-kata, "Tenanglah, hari ini hari kudus, jangan bersusah hati." Maka pergilah semua orang untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala sabda yang diberitahukan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Kita Tuhan tepat menyenangkan hati. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersaja. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata ceria. Kita Tuhan tepat menyenangkan hati. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Kita Tuhan tepat menyenangkan hati. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Kita Tuhan tepat menyenangkan hati. Haleluya, 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 haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 10 ayat 1 sampai dengan 12. Pada waktu itu, Tuhan menunjuk 70 murid. Ia mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Berkatalah ia kepada mereka, "Tuaian banyak, tetapi pekerjanya sedikit.
Sebab itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kalian seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, maka salammu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Perjalanan perutusan kita. Renungan dibawakan oleh Julius Andrianto. Ibu bapa dan saudaraku, salam dalam kasih Tuhan. Hari ini Kamis 5 Oktober 2023 dan menurut kalender liturgi, hari ini bertepatan dengan hari Santa Maria Faustina Kowalska, Rasul Kerahiman Ilahi. Dalam perjalanan hidupnya, di sela-sela kesibukan bekerja saat berusia belasan tahun, Santa Faustina merasa paling berbahagia bila berada di depan sakramen Maha Kudus. Segala waktu luangnya dipergunakan untuk berdoa di depan sakramen Maha Kudus, dan dari situlah ia memperoleh pengenalan akan Tuhan dan dirinya sendiri. Santa Faustina mulai menerima pesan kerahiman ilahi dari Kristus yang harus disebarkan ke seluruh dunia. Kristus memintanya untuk menjadi rasul dan menjadi teladan belas kasih kepada sesama. Dan ia menjadi alatnya untuk menegaskan kembali rencana belas kasih Allah bagi dunia. Maka seluruh hidupnya sesuai dengan teladan Kristus akan menjadi sebuah kurban. Hidup yang diperuntukkan bagi orang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa ia menerima perutusan, membawa sebuah penegasan akan belas kasih Allah bagi dunia. Perihal perutusan Santa Maria Faustina Kowalska, di dalam Injil Lukas hari ini merupakan kali kedua kisah Yesus mengutus para muridnya. Kisah yang pertama, Yesus mengutus 12 muridnya, dan kita mengetahui nama ke-12 murid itu. Dalam Kisah Para Rasul, kita bisa melihat dari bab 13 sampai dengan bab 19. Itu tersebut pasangan-pasangan berdua-dua yang berganti-ganti. Barnabas dan Saulus, Yudas dan Silas, kemudian Barnabas dengan Markus,
lalu kemudian Silas dengan Paulus, kemudian Timotius dengan Silas dan Timotius dengan Eratus dan seterusnya. Nah, kisah kedua dikisahkan pada Injil hari ini yaitu apa? 70 muridnya. Siapakah mereka itu? 70 murid secara simbolik mengartikan kelompok utuh, penuh, yang digambarkan dalam angka 7 di kitab suci. Angka 70 juga mengingatkan kita ada 70 tetua yang ditetapkan Musa. Untuk apa? Untuk membantu Musa dalam memimpin umat zaman itu. Maka kita dapat memakai makna bahwa Yesus mengutus semua dari kita untuk menjalankan perutusan yang telah kita terima, untuk membawa damai sejahtera. Damai sejahtera dalam bacaan pertama, kita melihat bahwa Nehemia, kepala daerah di situ, dan Esra, ahli kitab, dan juga dibantu beberapa orang Lewi, menjawab kerinduan umat saat itu. Apa kerinduannya? Yaitu untuk kembali mendengarkan kitab Taurat Musa setelah sekian lama mereka tidak mendengarkan karena ada di pembuangan. Kini mereka telah kembali dan rindu akan kitab-kitab Musa. Ini menjadi sebuah kehidupan baru umat Israel di tanah Yerusalem dan sudah dimulai. Bersama Esra dan Nehemia mengajar Taurat Allah kepada orang Israel, yaitu bagaimana mengalami hidup baru dan berpengharapan bersama dalam Tuhan. Yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa Nehemia dan Esra dapat membuat mereka bergembira. Mereka bersuka cita karena mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Kita cocokkan dalam bahasa di Injil Lukas bahwa perutusan itu tentunya membawa damai sejahtera. Sama, damai sejahtera tentu juga dapat membuat orang tersenyum, bergembira, bersuka cita. Lalu apa kontekstualnya dalam kehidupan kita? Ibu, bapak, dan saudaraku terkasih, berkat sakramen yang kita terima, kita dipanggil dan diutus untuk ikut ambil bagian dalam 3 tugas Kristus. Yaitu apa? Sebagai imam, nabi, dan gembala. Inilah konsekuensi dari imamat umum kita. Kita diminta untuk berpartisipasi dalam imamat umum kita untuk mewartakan belas kasih Allah kepada dunia. Sudah pasti dalam pelaksanaan perutusan kita itu, kita terkadang melemah, maka dikuatkan oleh satunya. Kita gelisah, maka ditenangkan oleh yang satunya. Kawan kita kurang bijaksana, maka kita membantu agar menjadi bijaksana, dan seterusnya dan seterusnya. Kita sadari pula bahwa terkadang gairah merasul atau semangat perutusan itu gembos, kempes jauh sebelum sampai ke tujuan. Tetapi karena kita diutus berdua-dua, tenang, kawan kita akan membantu. Itu baru satu sisi. Sisi lain adalah apa? Banyaknya tantangan-tantangan yang oleh Yesus diumpamakan dengan perkataan kiasan, domba di tengah-tengah serigala. Kenapa kok kemudian ada kiasan itu? Kita tahu bahwa memang pada saat itu kota Yerusalem itu memusuhi Yesus dan memang terlihat mengancam. Maka Yesus membuat sebuah perkataan kiasan seperti itu. Perutusan itu beribaratkan domba di tengah-tengah serigala. Ibu, bapak, dan saudaraku terkasih, apa yang kita bisa ambil? Bahwa janganlah kita bimbang dalam perutusan kita masing-masing. Tuhan akan selalu menyertai kita dan mengisi kekurangan atau apa yang kita butuhkan dalam perutusan kita. Dalam bahasa gampangnya itu adalah serahkan itu semua kepada Tuhan. Mengapa?
kita memiliki iman kepadanya, maka Ia akan memberikan kepenuhan kepada kita di setiap perutusan kita di dunia ini. Satu hal yang harus kita ingat, janganlah kita lelah untuk membawa damai sejahtera kepada siapa saja yang kita temui dalam kehidupan ini. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengutus gereja untuk menghadirkan kerajaan-Mu di tengah dunia dengan warta sukacita Injil dan perjuangan kesejahteraan segala makhluk. Bersama dengan Santa Perawan Maria, Bunda Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa, korbankanlah semangat misioner umat beriman. Kuatkanlah dan bantulah kami supaya terus giat saling bekerja sama dan membangun sifat-sifat kreatif mewartakan kabar sukacita-Mu di tengah masyarakat. Dikau kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.